Saudara-saudari yang terkasih, sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Mengapa mereka menuntut suatu tanda? Padahal mereka telah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan yang menuntun pada jalan keselamatan. Semua tanda itu tidak cukup bagi mereka. Yesus tidak akan memberikan mereka tanda karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami. Yunus datang ke Ninive untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberi keselamatan kepada Ninive karena mereka bertobat setelah mendengarkan pewartaan Yunus. Sekarang di hadapan mereka berdiri seorang yang melebihi Yunus maupun Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak, orang-orang asing akan bangkit seperti Ratu Sheba menghukum mereka, orang-orang Yahudi. Tanda Yunus adalah tanda pertobatan bagi warga Ninive. Kehadiran Yunus di kota Ninive membawa pertobatan bagi penduduk Ninive, sebab Allah akan mendatangkan murka bila mereka tidak bertobat. Yunus mewartakan pertobatan untuk orang Ninive, dan mereka menanggapinya. Yesus tidak akan memberi tanda apapun kepada para pendengarnya, khususnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat dan diajarkan oleh Yesus. Penginjil Lukas telah menulis bahwa posisi Yesus ini lebih daripada Nabi Yunus. Tetapi mengapa mereka tetap degil hatinya? Orang-orang Ninive saja bertobat atas pewartaan Nabi Yunus. Seluruh penduduk Ninive, entah dewasa atau anak-anak, bahkan ternak pun diajari untuk berpuasa seperti majikannya. Puasa adalah tanda pertobatan, dan sungguh penduduk Ninive menjauhkan murka Allah karena pertobatan mereka. Sesuai kisah Yunus, penduduk Ninive sungguh bertobat dan Allah pun berpaling dari murkanya. Tetapi Yesus sangat keheranan dengan angkatan ini. Siapa maksudnya angkatan ini? Ya tentu saja orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, terutama para ahli-ahli kitab, orang tua-tua, dan kaum Farisi. Dan bisa juga pada angkatan ini, pada zaman kita ini. Mengapa mereka tidak mau bertobat atau tidak percaya kepada pewartaan Yesus? Tanda keselamatan telah begitu banyak diperbuat oleh Yesus, seperti menjelekkan orang buta sehingga bisa melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang mati dibangkitkan, dan banyak tanda lain yang diperbuat oleh Yesus. Apakah itu bukan suatu tanda ilahi?
Ini semua karena kedegilan hati mereka. Para saudara, dalam kesempatan ini ada baiknya kita terus berefleksi untuk terus bertobat. Tobat adalah tanda keselamatan. Kita ingin mengubah hati dari yang jauh dari Tuhan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita berusaha hidup lebih baik agar kita layak dan pantas di hadapan Tuhan. Kita mau agar Tuhan terus mencurahkan rahmat-Nya ke dalam hati kita, sehingga kita sungguh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang peduli dan suka melayani. Inilah buah-buah pertobatan kita. Mengapa justru bangsa asing yang akan menghakimi orang Yahudi? Karena mereka percaya kepada Allah dan bertobat. Sedangkan orang-orang Yahudi mengeraskan hati dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Peringatan keras Yesus berlaku juga bagi kita pada zaman sekarang ini. Orang yang tidak mendengarkan firman Allah dan tidak mau bertobat akan dihukum. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman. Iman Kristen tidak berdasar pada tanda. Apakah artinya iman bila harus bergantung pada tanda? Karena itu, landaskanlah iman Anda hanya pada firman Allah. Para adorator yang terkasih, kita diundang untuk terus tekun di dalam beradorasi. Dan kiranya ketekunan kita dalam beradorasi akan semakin membuka kesadaran kita akan tanda terbesar yang diberikan Allah, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita menyediakan waktu untuk Dia, hening di hadapannya, bercakap-cakap secara mesra dengan Dia. Dengan demikian kita akan sungguh mengalami rahmat dan kelimpahan kasih karunia-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini jauhkanlah kami dari segala alasan kosong yang menghalangi kami untuk bertobat dan kembali kepadamu. Karena kami memiliki Yesus, satu-satunya nabi dan orang benar yang menawarkan hidup kekal kepada umat manusia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.